Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Ketemu bolo congklang minanggi bolo congklang ing tlatah ngendi wae panjenengan wonten saat ini. Tema hari ini congklang mengajak mengenalkan bercerita tepatnya segumpal daging yang tidak bertulang yang menjadi satu sebutan sampai ngarani lidah tak bertulang. Makanya di sini congklang mencoba memakai tema mulutmu hari maumu. Lidah yang tak bertulang kadang digunakan, banyak yang menggunakan kurang tepat pada tempatnya, sehingga nggak sadar kita telah membuat luka perasaan atau hati orang lain. Terlepas dari disadari maupun tidak disadari, terlepas dari disengaja ataupun tidak sengaja, terkadang apa yang kita lihat, yang kita pandang, sejauh itu juga langsung kita lontarkan. Padahal yang kita lihat belum tentu sesuai kenyataan. Kita ambil contoh, inilah salah satu profesi pekerjaan yang barusan jenengan pirsani, pencari rongsok, pemulung, yang konon katanya dipandang pekerjaan hina bagi sebagian orang. Itu salah. Yang terkadang mereka hanya melihat dari sisi casingnya, tapi mereka tidak melihat dari mana, bagaimana dia berjuang, dia mencari nafkah tanpa dalih apapun hanya untuk memenuhi dan memperjuangkan hidup dan kehidupan. Dia berjihad untuk keluarganya. Dia berusaha untuk keluarganya. Bagaimana mereka yang berprofesi seperti ini bisa menafkahi, mencukupi kebutuhan keluarganya. Pedagang keliling tak takut kena terik matahari, kena hujan, dengan menawarkan dagangannya kepada siapapun lebih mulia dibanding para oknum yang terbungkus oleh uniform, gelar, kedudukan, dan jabatan. Insya Allah yang dicari beliau-beliaunya ini halal. Insya Allah yang dicari beliau-beliaunya ini tidak sampai harus mengambil hak orang lain. Pedagang asongan
Yang dia tahu bangun pagi mungkin, yang dia tahu bangun malam mungkin, yang dia tahu bagaimana hari ini saya mendapatkan hasil. Yang mereka tahu bagaimana hari ini aku bisa membawa hasil. Yang mereka tahu bagaimana hari ini aku bisa memberikan nafkah untuk keluarga. Tidak kurang, banyak sekali profesi yang terpandang hina sebenarnya itu lebih mulia untuk ukuran tertentu. Bagi sebagian masyarakat kita yang mempunyai kepekaan sosial. Di sini kita disuguhkan pengamen jalanan. Sebenarnya kalau dikatakan gengsi, malu, siapa sih yang gak punya rasa gengsi? Siapa sih yang gak punya rasa malu? Tapi dikalahkan oleh kebutuhan hidup yang masing-masing kita rasakan saat ini. Mereka tak segan-segan memohon waktu kepada penumpang setiap bis yang dijumpai, yang dipersilahkan untuk naik. Ada yang terhibur dengan lagu-lagunya, ada yang terkesan berisik mendengar suaranya. Tapi ini adalah perjuangan hidup dan yang harus dilalui. Juga seorang sales keliling yang hidupnya di atas aspal boleh dikatakan. Mereka tak segan mengarungi panas, mengarungi hujan, berangkat pagi, pulang menjelang isya kadang lebih. Hanya karena apa? Harapannya uang ini berkah, hasil pekerjaan hari ini berkah. Harapannya apa? Bisa pulang membawa hasil. Dan masih banyak profesi-profesi bagi mereka yang kurang beruntung. Tapi bukan berarti mereka yang beruntung faktor X-nya, faktor nasibnya sehingga mempunyai jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Dengan berlatar belakang apapun, dengan berkedok apapun, dengan bertopeng apapun, semudah itu mereka membuli, mereka menghina, mereka mengejek. Inilah warna kehidupan yang ada saat sekarang dan dari dulu sampai sekarang. Lalu apa salahnya mereka yang punya profesi yang dianggap sebagian orang kurang beruntung? Tapi tidak sedikit mereka yang berjuang dari titik ini menghasilkan generasi-generasi yang berhasil dalam kehidupannya. Gak sedikit yang anaknya menjadi dokter, juga gak sedikit anaknya yang menjadi TNI, menjadi Polri, menjadi pilot dan macam-macam. Ya karena apa? Kegigihan dan keuletan. Karena tadilah, makanya mari kita berusaha. Yang kita dikasih kelengkapan, kesempurnaan fisik, kesempurnaan jasad khususnya di mulut, mari kita jaga agar tidak setiap ucapan menyinggung perasaan orang lain. Karena ketajaman kalimat yang terucap bisa lebih tajam daripada mata silet atau mata pisau bagi yang mendengarkan, apalagi yang tertuju.
Kita harus objektif. Sebagai masyarakat yang beragama, kita harus melihat, kita harus mengetahui sejauh pekerjaan itu tidak merusak norma hukum, baik hukum adat, hukum pemerintahan, hukum yang tak tertulis maupun hukum tertulis sesuai norma masyarakat. Insya Allah itu pekerjaan yang mulia. Tidaklah perlu pakai kekerasan dengan fisik atau bahasa-bahasa yang sangat kasar. Bagaimana kita mengedepankan akhlak? Bagaimana kita mengedepankan adab agar terjaga keseimbangan sosial bagi si kurang beruntung dalam faktor X atau nasib bisa menyeimbangkan kepada mereka yang punya keberuntungan. Dalam hal ini Islam mengajarkan kedepankan adab. Bukankah hadirnya Islam yang masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-7 hingga abad ke-11 dalam sejarahnya? Islam masuk Nusantara. Nusantara bukannya orang yang tidak beradab. Nusantara lah tempatnya orang beradab. Islam mengedepankan akhlak, penuh kasih sayang, menjunjung toleransi, sehingga agama mayoritas terbesar bahkan dunia yang ada di Indonesia, Islam bisa diterima di segala lapisan. Dan dalam Islam sendiri sudah diajarkan bagaimana kesetaraan di saat kita berjamaah. Khususnya yang mengajarkan sehingga kita tahu yang di sini, yang kita tahu dari sejarahnya. Di saat kita berjamaah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Gak peduli siapapun itu, entah presiden atau apapun sebutannya. Begitu mau masuk masjid, mau masuk tempat ibadah, sandal, sepatu dilepas. Bukan karena punya kedudukan, bukan karena saya orang nomor 1 masuk masjid pakai sepatu, tidak. Bahkan seorang pembesar Amerika Serikat ke Istiqlal mengikuti tata cara yang berlaku dalam Islam. Dan Islam hadir tidak dengan kekerasan. Islam hadir tidak dengan menggunakan kekuatan fisik. Kehadiran Islam dalam sejarah penuh kasih sayang, sehingga yang konon sudah ada agama sebelum Islam masuk, dengan sentuhan yang mengenai kalbu mereka, akhirnya penyebaran Islam bisa diterima di seluruh wilayah Nusantara. Sehingga banyak yang mengenal. Bahkan sampai sekarang yang kita tidak tahu Wali Songo itu siapa, akhirnya karena sejarah yang berbicara, kita tahu, oh ada Wali Songo ternyata yang mengenalkan kita tentang tauhid, yang mengenalkan kita tentang keesaan, yang mengenalkan kita tentang keahatan. Islam hadir tidak dengan merusak
tradisi dan budaya yang sudah berjalan. Bahkan menurut sejarah juga dicetuskan, dituliskan. Seorang Sunan Kalijogo mensahadatkan melalui metode wayang kulit. Islam tidak melakukan penindasan. Kamu harus memeluk Islam, kamu harus ini. Menindas yang lemah, menakut-nakuti yang lemah. Menakuti yang kurang berilmu, menakuti yang kurang pengetahuan. Tidak. Bahkan Islam tidak mengajarkan perbudakan. Islam tidak mengajarkan perbudakan, tetapi bagaimana akhlak, adab kita kepada sekitar kita. Dan Islam hadir tidak menghina, tidak mengejek, bahasa sekarang membuli. Tidak. Islam hadir penuh rahmatan lil alamin. Islam tidak mengajarkan mengutamakan ras. Islam tidak mengajarkan memuliakan ras. Islam mengajarkan kesetaraan. Islam tidak melihat latar belakangmu. Islam tidak melihat bajumu. Islam tidak melihat profesimu. Islam tidak melihat kedudukan dan jabatanmu. Bahkan Islam tidak melihat dari mana kamu berasal dan dari apa kamu berasal. Islam rahmatan lil alamin, mengedepankan toleransi dan kebersamaan menurut sejarah yang Congklang dengar. Demikian yang bisa Congklang sampaikan hari ini, cerita-cerita Congklang tentang ketajaman lisan. Semoga menjadi renungan kita bersama. Dan harapannya kepada seluruh pemirsa Bolo Congklang dimanapun Anda berada dan semua pihak, hari ini ditambah nikmat sehat, nikmat rizki, dimudahkan dalam menghadapi segala urusan, dan dijadikannya keturunan yang soleh dan solehah. Salam hormat buat keluarga, sugih sida budal, pinanggih malih ing sanes medal. Salam buat keluarga, tetap semangat, selamat beraktivitas, dan assalamualaikum.